Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah minggu pada saat ini, dalam rangka pelantikan panitia daur, kita perhatikan terlebih dahulu berita jemaat yang sudah diedarkan. Langsung saja kita perhatikan dalam Romawi 5, berita lain-lain. Yang pertama, berita duka. Telah pulang ke pangkuan Bapa di surga, warga KRW Matius, Ibu Arianti pada hari Kamis 12 Agustus 2021, dimakamkan di pemakaman Kristen Tempur Sari. Yang kedua, jemaat telah menerima persembahan dari keluarga Bapak Tukiman, warga KRW Petrus sebesar 1.500.000. Tuhan memberkati. Yang ketiga, selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang pada saat ini sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Demikian berita jemaat hari ini yang perlu kita perhatikan. Marilah pada saat ini kita bersama-sama memulai ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Jemaat yang terkasih, marilah di pagi hari ini dengan penuh sukacita kita memasuki peribadahan kita dalam peristiwa khusus yaitu pelantikan panitia, dauran, penatua, dan diaken. Dan marilah kita memasuki peribadahan dengan pengakuan yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, adapun firman Tuhan yang mendasari peribadahan kita pada saat ini, tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan yang kelima yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Keselamatan yang asalnya dari Tuhan inilah yang akan selalu menjadi semangat bagi kita untuk berjuang di dalam setiap proses kehidupan, bahkan juga di dalam dinamika pelayanan yang kita hadapi. Dan marilah kita bersama menyambut firman Tuhan yang mendasari ibadah kita tersebut dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemilik kehidupan, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kehidupan semuanya dapat kami lalui hanya karena kasih setia Tuhan yang selalu menuntun dan menerangi langkah kami. Pada hari ini juga kami bersyukur atas hari baru, kesempatan baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sehingga kami dapat kembali bersatu hati di dalam peribadahan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberikan sukacita di dalam hati kami, sehingga peribadahan ini dapatlah menjadi wujud nyata dari kasih kami kepada Engkau, sebagaimana menyambut kasih Tuhan yang telah kami terima. Dalam kebersamaan kami yang penuh sukacita, kami juga akan merenungkan sedikit daripada sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi perenungan kami, sehingga firman Tuhan dapat kami renungkan di dalam terang iman yang benar. Demikian juga Tuhan, jalannya peribadahan pada saat ini, biarlah semuanya Tuhan yang melingkupi dan yang mengayomi. Kami juga menyerahkan keberadaan diri kami Tuhan, manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pengampunan bagi kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 6. Kita baca nanti ayat 51 sampai 58. Yohanes 6,
51 sampai 58 yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan firman tersebut di dalam kehidupan. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Nah, tentunya pagi hari ini kita semua bersukacita karena hari ini kasih Tuhan benar-benar nyata memberikan kita kesempatan baru dan waktu untuk bersama-sama bersatu hati di dalam peribadahan khusus untuk pelantikan panitia, dauran, penatua, dan diaken. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat kembali kehidupan kita, melihat aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tentu kita sepakat, bilih makanan, niki aspek makanan adalah sesuatu yang memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia, khususnya bagi keadaan tubuh manusia itu sendiri. Adakah makanan-makanan tertentu yang harus dihindari demi menjaga kondisi kesehatan tertentu? Ada juga makanan-makanan yang harus terus dikonsumsi, supaya melengkapi kekuatan dan tenaga yang dimiliki oleh tubuh. Sehingga ada sebuah pepatah lama yang berkata, Anda adalah apa yang Anda makan. Sebuah cerita, salah satu anggota keluarga saya itu tidak pernah mau minum yang namanya air putih. Dari pagi sampai malam yang selalu standby di meja makan, di meja kerja, itu adalah teh manis yang manisnya, bilih panjenengan minum mungkin langsung ngeluh ya, karena manis sekali. Tetapi itulah seleranya. Tetapi ternyata ketika beliau berusia sekitar 60 tahun, apa yang dirasakan oleh tubuh? Tubuh ini sudah lama sekali menanggung kadar gula yang begitu tinggi. Akhirnya sejak saat itu, pribadi tersebut disarankan oleh tenaga kesehatan, pun Pak, tidak usah lagi mengkonsumsi yang ada gula-gulanya dalam tingkat tinggi. Kalau harus gula, pakai gula jagung saja. Ternyata ketika berubah gaya hidup,
mengonsumsi air putih, ternyata badannya ini dirasakan lebih enakan daripada dulu-dulu ketika rutin mengkonsumsi teh manis. Nah, ini salah satu contoh betapa makanan itu berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Nah, jika makanan fisik saja memberikan pengaruh yang seperti itu, bagaimana dengan makanan rohani? Apakah juga berpengaruh? Nah, tentu juga akan berpengaruh. Seperti bacaan kita pada hari ini, Tuhan Yesus kembali menekankan bahwa kehadirannya adalah untuk dirasakan orang-orang yang percaya. Dia mengumpamakan dirinya sebagai roti dan anggur yang harus dikecap, yang harus dikonsumsi dan dicerna oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini merupakan kiasan bahwasannya para pengikut Yesus, para orang-orang yang percaya kepada Yesus, pasti menerima asupan makanan rohani yang asalnya dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kita sudah mengonsumsi makanan rohani dari sumber yang baik, nah tentu apa yang tubuh kita rasakan, apa yang jiwa kita dan kerohanian kita rasakan adalah sesuatu yang baik pula. Dan ketika manusia itu merasakan sesuatu yang baik dalam aspek kerohaniannya, maka tentu ini juga akan membawa dampak di dalam tindakan dan kehidupannya sehari-hari bersama dengan orang-orang yang terkasih. Apa yang kita makan, itu juga yang kita pancarkan. Begitu juga dengan ketika kita menerima Kristus sebagai makanan rohani kita, maka kiranya apa yang kita pancarkan juga sesuai dengan terang kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini adalah momen yang istimewa karena kita bersama-sama akan melantik anggota-anggota dari panitia, dauran, penatua, dan diaken. Di dalam proses berpelayanan sebagai anggota kepanitiaan nantinya, pastilah akan diwarnai dengan berbagai dinamika. Ada sukacita, ada juga pergumulannya. Sehingga di dalam prosesnya pastikan jiwa kita selalu mendapatkan makanan rohani yang asalnya dari Kristus sendiri. Supaya di tengah setiap dinamika tersebut kita tidak kehilangan arah dan kita tetap ingat satu tujuan pelayanan kita, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan dan menopang Bapak Ibu sekalian, sehingga seluruh tugas pelayanan dapat terlaksana dengan lancar, penuh sukacita, dan menghadirkan berkat bagi jemaat di Argosari. Demikian juga bagi seluruh warga jemaat, kiranya asupan nutrisi makanan yang asalnya dari Yesus sendiri dapat terus kita pancarkan di dalam kehidupan. Sehingga bukan hanya roti dan darah Kristus yang kita kecap, tetapi juga terang dari Kristus yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 429. Kita pujikan baitnya yang pertama, masih banyak orang berjalan.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita bersama merenungkan firman Tuhan yang memperbarui keyakinan iman kita dan semangat berpelayanan kita, marilah kita juga memperbarui keyakinan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat yang terkasih untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesuai dengan ibadah khusus kita pada saat ini, tentu kita mengimani bahwa pelayanan yang memuliakan nama Tuhan harus selalu bertumbuh dan berkembang, serta memberikan peluang bagi seluruh orang beriman untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Maka penatua dan diaken selaku pelayan gereja juga selalu mengalami rotasi di setiap periodenya. Dan di dalam rotasi atau proses dauran tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga pelayan yang ikut menata dan juga mengkoordinasi proses dauran tersebut supaya kesemuanya dapat berjalan dengan lancar. Pribadi-pribadi tersebut tergabung di dalam tubuh kepanitiaan, yaitu panitia dauran, penatua, dan diaken. Hari ini kita bersama dengan penuh sukacita akan melantik seluruh anggota dari panitia dauran, penatua, dan diaken. Dan oleh karena itu, maka mari kita awali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jemaat. Surat keputusan nomor 032 Romawi 7 Romawi 8 2021 tentang pembentukan panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 GKJW Jemaat Argosari. Majelis Jemaat Argosari menimbang 1. Perlunya peningkatan pelayanan dan kinerja di Jemaat Argosari. 2. Perlunya dibentuk panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 untuk keperluan tersebut di atas. Mengingat Pranata GKJW tentang majelis-majelis bab 3 pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 mengenai pembentukan anggota Badan Pembantu MJ, non-MJ, Pangriken KRW, dan panitia-panitia sebagai badan pembantu Majelis Jemaat. Memutuskan menetapkan pembentukan panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024. Pertama, susunan nama anggota panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 terlampir. Kedua, A. Panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. B. Mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan tugasnya kepada pelayan harian Majelis Jemaat
Argosari. Ketiga, masa kerja panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 terhitung sejak surat keputusan ini diterbitkan dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Keempat, hal-hal lain yang belum tercantum dalam surat keputusan ini akan dibicarakan langsung antara panitia dan pelayan harian Majelis Jemaat Argosari. Yang kelima, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya bila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Diterbitkan di Argosari tanggal 15 Agustus 2021 atas nama pelayan harian Majelis Jemaat Argosari. Sekretaris Penatua Agus Setio Wacono ditandatangani. Ketua Pendeta Taksiria Apriliawati SSI. Lampiran SK nomor 032/Romawi 7/Romawi 8/2021 tanggal 15 Agustus 2021. Susunan panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024. Ketua Diaken Dian Kriswanto. Sekretaris Krismawati Supriyanto. Anggota 1. Ruben Beni Salatnaya. 2. Endi Krisetika Chandra. 3. Tri Widyalena. 4. Adi Sulianto. 5. Ita Devi Kristiana. 6. Syekh Triwastiti. 7. Lili Aryasi. 8. Willy Hendra Pradana. 9. Sukiti. 10. Sugiyarno. 11. Agustina Twijayanti. Demikian pembacaan surat keputusan untuk panitia, dauran, penatua, dan diaken, dan oleh karena itu seluruh anggota panitia sesuai yang tersebut di dalam SK, kami persilahkan untuk berdiri. Dan marilah bersama-sama kita mewujudkan tekad berpelayanan kita sebelum nantinya kita mohonkan berkat kepada Tuhan melalui pengakuan dan janji. Kepada seluruh Bapak Ibu anggota panitia, dauran, penatua, dan diaken, apakah Bapak Ibu semua percaya bila Tuhan sendiri yang telah memanggil Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta di dalam pelayanan melalui panitia, dauran, penatua, dan diaken? Apakah Bapak Ibu sekalian percaya? Apakah Bapak Ibu sekalian berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sukacita dan bersungguh-sungguh? Apakah Bapak Ibu sekalian berjanji? Untuk seluruh jemaat peserta ibadah dipersilahkan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, baik yang di gereja ataupun yang di rumah, apakah jemaat sekalian berjanji untuk selalu memberikan bantuan serta dukungan kepada para saudara-saudari kita yang berpelayanan di dalam tubuh panitia, dauran, penatua, dan diaken? Apakah jemaat sekalian berjanji? Atas dasar tekad dan janji dari panjenengan semua, marilah kiranya kita bersama memintakan berkat kepada Tuhan, supaya seluruh karya pelayanan dari penatua dan diaken yang akan juga diproses di dalam tubuh panitia, dauran, penatua, dan diaken senantiasa menyatakan kasih setia Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi seluruh anggota panitia, dauran, penatua, dan diaken. Semoga Tuhan Allah sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber pertolongan, dan Roh Kudus sumber kebijaksanaan,
selalu menyertai dan memampukan Bapak Ibu sekalian di dalam tubuh panitia dauran, penatua dan diaken untuk menjalankan seluruh tugas pelayanan dengan sukacita dan juga dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pelantikan ini bersama-sama akan juga kita akhiri dengan pembacaan berita acara dari Sekretaris Jemaat. Berita acara pelantikan panitia pemilihan penatua dan diaken Daur 2022-2024 nomor 033-Romawi 7 Romawi 8 2021. Gereja Kristen Jawitan Jemaat Argosari dalam ibadah yang bertempat di Argosari pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 7 telah melantik Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Daur 2022-2024 sejumlah 13 orang. Maka mulai sejak diterbitkan surat keputusan untuk maksud tersebut di atas dan dalam doa di tengah-tengah ibadah jemaat hari ini, Panitia Pemilihan Penatua dan Diaken Daur 2022-2024 dinyatakan telah dilantik dan semua pihak yang terkait wajib melaksanakan keputusan ini sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Argosari 15 Agustus 2021, PHMJ GKJW Jemaat Argosari yang melantik Pendeta Taksiria Apriliawati SSI yang dilantik Diaken Dian Kriswanto. Demikian rangkaian pelantikan kita pada hari ini. Selamat bertugas, selamat berpelayanan seluruh anggota panitia dauran penatua dan diaken. Dan hari ini kita juga patut bersyukur karena seluruh rangkaian pelantikan ini berjalan dengan lancar. Dan di dalam rasa syukur kita juga telah mengumpulkan persembahan yang tadi kita kumpulkan sebelum kita memulai peribadahan. Dan mari saat ini persembahan itu kita haturkan kepada Tuhan sebagai ungkapan sukacita kita, diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 291, baitnya yang pertama dan yang kelima. Mari bersyukur semua.
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan-Mu di dalam peribadahan kami, juga di dalam prosesi pelantikan panitia, dauran, penatua, dan diaken. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pribadi-pribadi yang terlibat di dalam tubuh kepanitiaan, juga senantiasa memberikan pengayoman bagi mereka, supaya di dalam setiap dinamika pelayanan yang nantinya akan dilalui, saudara-saudari kami ini dapat tetap berpegang teguh di dalam komitmen pelayanan yang dimiliki. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, kiranya kami senantiasa memastikan bahwasanya sumber makanan rohani kami asalnya dari Tuhan sendiri, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara rohani, pribadi-pribadi yang juga bisa memancarkan apa yang selalu kami kecap dan selalu kami konsumsi, yaitu sumber keimanan yang baik yang asalnya dari Tuhan sendiri. Mampukanlah kami semua Tuhan, sehingga di dalam setiap proses kehidupan, di dalam sukacita kami dapat terus bersyukur kepada Engkau, dan di dalam setiap pergumulan kami tidak berputus asa dan mau berjalan bergumul bersama-sama dengan Engkau. Pada hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, mereka yang mungkin bergumul di dalam setiap kehidupannya karena persoalan-persoalan kehidupan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menaungi mereka. Demikian juga saudara-saudari yang bersyukur karena peristiwa-peristiwa menyenangkan seperti pertambahan usia, baik usia pribadi maupun usia perkawinan. Kiranya kesemuanya selalu Tuhan berkati dan Tuhan ayomi, sehingga melalui usia yang baru tersebut, kasih setia Tuhan semakin dirasakan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi gereja-Mu yang ada di Argosari ini, kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi dan melingkupi seluruh anggota warga jemaat GKJW Argosari dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kelancaran di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pendidikan, kehidupan pekerjaan, ataupun juga di dalam setiap pergumulan dan harapan yang mereka miliki. Kami juga mempercayakan Tuhan seluruh agenda-agenda pelayanan, kiranya kesemuanya Tuhan senantiasa berkati, sehingga dapat menjadi kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Kami juga menyerahkan seluruh anggota pelayan yang selalu Tuhan pakai untuk mewartakan kasih setia-Mu, sebagaimana seluruh penatua dan diaken, merbot, TU, juga seluruh anggota tim, baik tim multimedia, tim musik, operator, kiranya kesemuanya selalu Tuhan kasihi, Tuhan ayomi, dan Tuhan berikan kemampuan. Pun demikian dengan seluruh pangriken yang ada di kelompok-kelompok, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya kami juga menyerahkan seluruh anggota panitia, dauran, penatua, dan diaken. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa merenda di dalam kehidupan mereka, sehingga hari lepas hari pemeliharaan Tuhan yang nyata menjadi semangat dan sumber ungkapan syukur tersendiri bagi Bapak Ibu kami yang berpelayanan di dalam tubuh kepanitiaan ini. Kami juga telah mengungkapkan rasa syukur kami kepada Engkau pada saat ini Tuhan, melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan dan Tuhan layakkan, sehingga menjadi sumber sukacita dan berkat bagi kehidupan berjemaat, dan juga bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa di tengah masa pandemi seperti pada saat ini, kiranya Tuhan selalu melindungi kami, memberikan kami kebijaksanaan, memberikan kami kemampuan untuk terus saling menjaga satu dan yang lain. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat terus memenuhi tugas dan panggilan kami di dalam kehidupan. Kami percayakan Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama mengakhiri peribadahan kita pada saat ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan terus mengingat, supaya kita selalu memastikan bahwa sumber makanan rohani kita asalnya dari Tuhan sendiri, sehingga membawa sukacita baik di dalam kehidupan sehari-hari atau juga keteguhan hati di dalam kehidupan pelayanan. Dan mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 422, baitnya yang pertama, Yesus berpesan. Dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita memohon kekuatan yang asalnya dari Tuhan melalui berkat-Nya. Saya undang jemaat yang terkasih untuk berdiri. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya turun dan menyertai kita semua, bukan hanya pada saat ini, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah hari ini dan kami seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan memberkati kita semua. Amin.